Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video tutorial pemrograman web mengenai port scanner dan ping sweeper. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trizaura Armiani. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari port scanner. Port scanner adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk menyelidiki server atau host untuk port terbuka. Tujuan dari port scanner ini oleh administrator untuk memverifikasi kebijakan keamanan jaringan mereka, sedangkan oleh penyerang untuk mengidentifikasi layanan berjalan pada host dengan maksud untuk mencegah penyerangan. Setelah kita tahu apa itu port scanner, maka kita juga harus tahu apa itu port scanning. Port scanning adalah suatu proses untuk mencari dan melihat serta meneliti port pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya. Port scanning ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan dari kelemahan suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Nah, port scanning ini berarti memiliki sistem untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan dari kelemahan tersebut jika port yang dideteksi itu terbuka pada suatu komputer atau peralatan lainnya. Selanjutnya, selain kita membahas port scanning, kita juga membahas mengenai ping sweeper. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai ping sweeper, kita harus tahu juga apa itu ping. Ping adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah host aktif atau mati. Dengan kata lain, host mati itu ialah dalam mode shutdown. Nah, setelah kita tahu apa itu ping, saya akan menjelaskan apa itu ping sweeper. Ping sweeper ialah metode yang dapat menetapkan kisaran alamat IP yang memetakan live host dengan ping tersebut. Ping sweeper dapat sangat cepat menganalisisnya dengan menentukan delay time antara paket-paket yang dikirimkan. Cara menetapkan delay time itu sebagai 0 dan 1. Suatu hostname dari network kelas C dapat diperoleh dalam waktu kurang dari 7 detik. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh program. Nah, pada program ini, pertama-tama kita mendeklarasikan package yang akan digunakan. Pada package ini ada package.net, di mana package ini mendukung koneksi klien server berbasis TCP/IP. Nah, package ini berisi kelas yang memperbolehkan program untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian, package java.awt. Nah, package ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk proses inputan dalam suatu program Java yang dijalankan. Kemudian, package java.awt.event, di mana package ini merupakan sebuah fungsi import yang digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen dari sebuah program yang dibuat untuk mengambil semua file dari package event yang mana package event berada pada package java.awt. Kemudian javax.swing ini berguna untuk mendefinisikan elemen-elemen GUI yang mengacu pada komponen-komponen swing.
menyediakan komponen alternatif yang ada pada Java dan AWT. Kelas pada swing diturunkan dan bergantung pada kelas-kelas di package AWT, atau dengan kata lain kita tidak dapat mengabaikan Java dan AWT. Selanjutnya, dalam kita membuat program port scanner ini, kita membuat kelas port scanner, di mana kelas ini merupakan kelas turunan dari kelas frame. Kelas frame ini berada pada package AWT yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Di dalam kelas ini, kita inisialisasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membangun tampilan GUI, seperti JLabel. JLabel ini berguna untuk label, dan JTextField, di mana ini tempat untuk user menginputkan teks. JButton untuk tombol-tombol yang akan digunakan untuk eksekusi. JScroll pane digunakan untuk menggulirkan otomatis di dalam teks area. Di sini kita juga mendeklarasikan port start dan port end. Port start ini digunakan untuk melakukan scan terhadap port awal, dan port end untuk hasil port akhir yang telah di-scan. Nah, setelah itu kita akan melakukan prosedur build GUI. Di dalam prosedur build GUI ini, kita akan membuat dan mengatur interface yang akan ditampilkan. Pertama, kita atur layout dengan layout Windows dengan grid layout. Metode grid layout ini yaitu untuk membuat layout dengan satu kolom per komponen, hanya satu baris yang digunakan. 5 ini menunjukkan rows dan 1 ini menunjukkan kolom. Kemudian kita mengatur ukuran tampilan window dengan ukuran width 180 dan height 320. Selanjutnya, kita membuat panel. Panel ini ialah window yang tidak memiliki title bar dengan grid layout 3,3. 3 berarti baris dan 3 di belakang berarti kolom. Intinya, di dalam build GUI ini kita membangun sebuah tampilan interface-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai cara membuat thread. Dalam program port scanner ini kita membuat thread. Thread kita dapat bagi proses dalam thread merupakan suatu program yang dapat membagi proses dalam aplikasi ini dalam waktu bersamaan. Nah, untuk membuat thread, kita membuat subclass dari thread terlebih dahulu. Untuk menjalankan thread pada program ini, kita memanggil metode start. Start di sini berada pada selanjutnya. Saat kita menjalankan metode start, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan juga. Jadi, untuk membuat thread harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Nah, ini adalah metode run. Run ini merupakan subclass dari thread, kelas thread, yang berguna untuk proses dari prosedur start. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai listener or handler.
listener ini berguna untuk menerima berita dari event-event dan proses interaksi user. Contohnya, menampilkan informasi kepada user untuk menghitung sebuah nilai. Event listener atau handler ini juga harus menambahkan Windows Listener pada JFrame. JFrame interface Windows Listener memiliki beberapa metode terkait event terhadap Windows, yakni JFrame. Namun, yang harus kita override hanyalah metode Windows Closing. Metode ini dipanggil ketika button close diklik. Sebagai informasi, apabila kita menambahkan Windows Listener secara langsung, maka semua metode dari interface tersebut harus kita implementasikan. Sehingga coding yang kita tulis akan terlihat sangat panjang. Padahal yang hanya kita butuhkan itu hanya mengimplementasikan window closing. Untuk itu, Java menyediakan kelas window adapter. Kelas window adapter ini sudah mengimplementasikan interface window listener, sehingga cukup metode window closing saja yang perlu kita tulis. Selanjutnya, kita membuat void window closing dan menaruh script di dalamnya. Hal ini berarti ketika user meng-close program tersebut, maka window closing akan menjalankan baris yang dimilikinya. Kita memberikan script dispose dan system.exist1 pada void window closing, sehingga ketika user mengklik close pada jendela size program, program akan menghilangkan kenampakannya dan sistem tersebut akan berhenti. Baiklah, saya akan menjalankan program port scanner ini. Nah, untuk mengetahui port yang terbuka dan menyelidiki server atau host untuk port yang terbuka, kita run program. Di sini tampilan GUI yang sudah kita buat pada port scanner. Ya, ada label target, starting port, dan ending port. Di sini kita isi targetnya adalah nomor IP 127.0.0.1, sedangkan ending portnya yaitu 135 dan ending port 145. Kita scan. Nah, di sini telah kita lihat bahwa port 135 terbuka dan port 136 sampai 145 tertutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program Ping Sweeper. Program ini untuk menyeleksi apakah host itu aktif atau tidak. Nah, pada Ping Sweeper, kita menggunakan java.net itu untuk koneksi jaringan dan melalui soket, sedangkan IO itu untuk melakukan input dan output. Nah, pada kelas Ping Sweeper 1 dan 2 ini ada menggunakan kelas